Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau review. kita bahas kali ini Yinhe V15 yang minggu lalu udah
atau beberapa minggu lalu udah saya unboxing. Kayu ini pakai karbon Kevlar dan ya memang kayu kencang, kayu serang. Ya, saya coba kayu ini pakai karet Sunway Ultra Spin T88. Saya selalu plastikin kalau karet teki habis main selalu saya plastikin. Ini Sunway Ultra Spin T88. Dan untuk backhandnya saya pakai Yinhe. Saya pakai Andro Andro Hexer Grip SFX. Tapi ini ukurannya agak kecil. Dan ini bisa dilihat bawahnya saya ini agak naik. Nah, kenapa saya selalu ukur garis bawah itu kayak gini. Jadi kalau garis bawahnya lebih besar dan karetnya lebih kecil bisa naik ke atas. Sebenarnya ini pas, cuma memang karetnya ini agak kecil. Saya karet ini dapat second dari teman. Jadi ukurannya beda. Oke, kita bahas kayunya. Seperti yang udah dibahas di video unboxing, untuk handle-nya kayu ini pas. Kayu Yinhe, kayu Sunway selalu saya bilang selalu pas di tangan saya. Bulatnya enak. Terus si ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan yang agak ininya tuh ini halus, nggak kasar gitu, tapi nggak licin. Nah, habis itu warnanya sih ya kalem lah. nggak terlalu ngejreng. Ini abu, ini ada ungu apa ya, ungu tua apa kayak gini tuh. Ya, ungu tua. Itu soal handle sama soal tampilannya sedikit. Untuk rasanya, untuk kesimpulannya udah pasti kayu ini kayu kencang, dan makanya saya cobanya pakai karet soft di backhand, soalnya memang saya lebih suka karet soft di backhand. Ini pakai karet soft. Ini saya pakai dua model karet. Karet Cina, teki, hard. Ini hard menurut saya, dan ini soft, SFX. Pasti beda karakter, beda cara pakai. Dan memang kalau saya pakai licin, karakter saya kayak gitu cara pakainya. Yang satunya forehandnya main cuma di permukaan, jadi ngandelin tekinya karet, ngandelin lengketnya karet biar untuk lajunya bola. Apapun karetnya, apapun licin atau bintik, pakai karet apapun, bolanya selalu ini. DHS DJ40 plus WTT yang ada ininya nih, WTT-nya. Jadi kalau saya main pakai Cina, apalagi kayunya kenceng kayak gini, saya cuma main di permukaan aja untuk cari lajunya bola. Kayak tadi saya beberapa kali counter spinnya partner review tadi, partner sparring. Saya ngambilnya kayak gini di permukaannya, cuma di permukaan karetnya, jadi nggak ditabrakin ke karetnya. Kalau ditabrakin ini malah nggak enak. Kayu kenceng pakai karet hard kayak gini main tabrak-tabrak ya nggak enak, malah kayak pelan, lebih pelan dari pakai kayu yang fleksibel gitu, agak fleksibel, nggak terlalu kenceng, mungkin malah lebih pelan dari kayu itu. Jadi nggak tahu, rasanya nggak enak aja kalau pakai karet hard teki mainnya tabrak-tabrak. Jadi memang mainnya harus cuma main di permukaan, tipis banget. Nah, cuma kalau dapatnya pas, si laju bolanya kenceng, tapi suaranya nggak ada suaranya. Jadi suaranya tuh ya suara top seatnya aja, cuma suara gesekan bolanya aja, nggak sama suara si sponsnya sama suara si kayunya, apalagi nggak kedengeran. Tapi lajunya kenceng dan putarannya udah pasti kenceng, soalnya ya dapetin lajunya itu dari putarannya. Cuma si kayunya ini yang ngebantu kan.
Jadi meskipun cuma main di permukaan, gara kayunya udah kenceng ya, memang kayak gitu harusnya mainnya. Wah, ada Bigfoot, ada mobil yang gede gitu bannya. Nah itu ada tetangga saya punya itu lagi nggak tahu lagi panasin mobil kali ya. Nah itu kalau kayu ini pakai karet teki kayak gitu cara mainnya. Menurut saya dan apa yang saya rasain itu kayak gitu. Jadi kalau pakai karet teki hard di kayu yang kenceng kayak gini, contohnya kayu V15 ini, kalau main tabrak-tabrak ya nggak enak lah. Mainnya memang harus tipis-tipis kayak gitu. Kalau mau counter-counteran atau mau spin-spinan, mainnya harus tipis-tipis. Habis itu kalau pakai karet soft. Nah, karet soft ini karakter kalau backhand saya memang cocoknya pakai karet soft, lebih enak pakai karet soft apalagi yang ya Eropa kayak gini lah. Ini udah tensor, Hexer Grip SFX ini udah tensor jadi main kenceng. Kalau backhand saya kan nggak terlalu main di permukaan kayak forehand, jadi masih ada tabrak plus gesekannya gitu lah. Jadi nggak cuma ngegeseknya, nggak cuma ngegesek gitu, cuma ada tabraknya dulu baru gesek. Gimana ya? Jadi combine lah. Nah pakai karet ini dan kayu ini apa ya, cocok lah. Si kayu kencang memang enaknya lebih enak pakai karet yang soft, apalagi tensor kayak gini. Kalau untuk saya ya, ini apa yang saya rasain. Untuk dorong-dorong udah pasti kenceng. Memang kontrolnya harus agak ditambah sedikit. Kontrolnya agak turun tapi powernya naik. Jadi dorong-dorong udah pasti kencang. Habis itu spin di dekat meja udah nggak perlu pakai banyak tenaga. Lalu apa ya disebutnya, nggak perlu spesifik harus gesek atau harus tabrak. Ini cukup digerak. Kalau mau kasarnya, kalau gerakannya spinnya meskipun belum terlalu bener gitu, belum terlalu bagus, pakai karet kayak gini dan kayu kenceng pasti lajunya kenceng. Dan putarannya juga lumayan, jadi nggak usah, jadi kasarnya forgivingnya besar lah kalau pakai karet kayak gini dan kayunya kenceng. Itu mau yang powernya kecil, mau yang gesekannya minim, pasti bolanya larinya dan putranya ada. Buat bola kosong kayak gitu nggak usah banyak tenaga. Dan buat bola isi, tadi lihat di video, udahlah. Itu memang kesukaan saya karetnya. Kalau di backhand kalau licin tuh pakai ya kayak gini. Jadi antara si dorongan tabrakan sama putaran tuh di combine dan hasilnya kayak gitu. Bola isi juga diangkatnya ringan banget, malah bisa langsung fast spin, nggak harus loop dulu, nggak harus gantung dulu, bisa langsung fast spin. Jadi si kayu ini tuh ya apa, mengurangi effort kita main, mengurangi apa ya, tingkat kesulitan atau tingkat misalnya kita mengeluarkan tenaga, jadi nggak usah terlalu besar juga. Jadi kayu ini bikin main kita jadi ringan sebenarnya. Nah tapi kalau untuk orang umum pakai hard ini bakalan susah di kayu yang kenceng, apalagi ya di kayu kayak gini dan kayu kenceng, mungkin pakai hard teki bakalan agak susah. Pakai soft lebih disarankan sebetulnya. Cuma kan kalau saya ya sukanya kayak gini. Nah tapi disarankan kalau pakai kayu ini pakai karet soft atau medium soft, apalagi tensor itu udah asik banget lah. Jadi kesimpulannya, si kayu ini memang kayu kencang dan ya power udah pasti besar. Kalau spin tergantung karet, tergantung apa ya,
tingkat kemahiran bermain. Jadi ada yang nanya, bang ini spinnya segimana bang, ininya segimana ya. Sebenarnya itu semua balik lagi ke cara main. Kalau cara mainnya cuma dorong-dorong, ya disuruh pakai karet spin mau kayak gimana, ya mainnya dorong, yang nggak ada spinnya gitu lah. Jadi ini spinnya tergantung karet dan tergantung permainan. Kalau pakai soft dua-duanya ini lebih enak, pasti lebih gampang dipakai. Cuma memang spinnya bakalan kalah sama teki tetap. Cuma lajunya pasti lebih kenceng lah. Ngobrolin apa lagi ya kayu ini? Lalu untuk kontrolnya touch di depan kecil-kecil, service gitu, chop. Ini sih kalau pakai, nah ada memang beda-beda karakternya. Ada kalau ada yang pakai Cina gini, pasti main chop-chopannya lebih enak daripada pakai Eropa Tensor Soft kayak gini. Chop-chopan tadi nggak terlalu, putarnya pasti kalah sama yang teki Cina. Lalu ini buat chop-chopan tadi bolanya terlalu panjang gitu, jadi agak kenceng dan agak gampang di spin. Cuma memang putranya lumayan, tapi bolanya terlalu panjang, jadi susah kalau pendek-pendek. Bisa, cuma kontrolnya harus lebih besar. Jadi memang kayu ini kayu kenceng udahlah. V15 pakai karbon Kevlar, ya kayu yang pakai karbon Kevlar udah pasti kebanyakan kayu kenceng, nggak ada kayu soft pakai karbon Kevlar kayaknya sih. Dan ngapain kayu soft, kayu yang medium gitu pakai karbon Kevlar, nggak tahu juga sih. mungkin ada, saya nggak tahu. Jadi itu sedikit dari saya tentang Yinhe V15. Ini ada V15 di sininya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.